Di bicara agama ini jadikan satu kebiasaan di mana saja, kapan saja, dengan cara yang bijak, dengan cara yang hikmah. Bicara akhirat ini jadikan kebiasaan kita setiap saat. Sampai Nabi mengajari kita, kalau kita naik kendaraan, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Segala maha suci Allah yang telah menundukkan kendaraan ini kepada aku. Kendaraan sekian besarnya, besi-besi, ditundukkan oleh Allah kepada manusia. Mestinya manusia dengan besi kuat mana? Kuat mana? Manusia dengan kuda kuat mana? Manusia dengan gajah kuat mana? Manusia dengan kapal kuat mana? Tapi semua itu ditundukkan oleh Allah pada manusia. Kuda, gajah, apalagi macam-macam pokoknya. Maha suci Allah yang telah menundukkan kendaraan ini kepada kita. Wa ma kunna lahu muqrinin, dan tidaklah kita ini berkuasa kepada kendaraan ini. Yang berkuasa hanyalah Allah. Masya Allah. Angin ditundukkan Allah pada manusia sehingga bisa dikendarai dengan pesawat terbang. Air ditundukkan Allah pada manusia sehingga naik kapal laut. Kuda yang gede, kakinya 4, ditundukkan Allah pada manusia sehingga dituntun kemana-mana, ikut aja. Tapi yang menguasai bukan manusia, yang menguasai Allah. Kalau kapal nanti oleh Allah tidak dikuasakan lagi kepada manusia, tahu-tahu oleng, tenggelam. Pesawat terbang ceblok, kuda malah jingkrak-jingkrak nyeblok nih sing numpak. Allah yang menundukkan benda-benda ini kepada kita, tapi kita tidak kuasa. Kita tidak kuasa. Setelah itu terus diteruskan, wa inna ila rabbina lamunqalibun, sesungguhnya kita akan kembali kepada Tuhan kami. Jadi kalau naik kendaraan itu, wa inna ila rabbina lamunqalibun, kita akan kembali pada Tuhan kami, kita akan ke akhirat. Nah, maksudnya begitu. Jadi naik kendaraan jurusan Madiun, tapi hatinya jurusan akhirat. Ke Madiun, lama-lama sampai akhirat. Ini dibicarakan sambil naik bis, sambil naik sepeda. Ini jurusan akhirat loh ini. Loh nanti mati. Iya mesti. Mau hidup terus. Makanya niat 4 bulan, insya Allah malaikat. Orang itu kalau dikatakan mau mati juga nggak mau, kalau dikatakan hidup terus juga nggak percaya. Terus bagaimana itu? Kan namanya susah manusia itu. Kamu tuh sudah mau mati? Oh belum. Kamu tuh hidup terus selama-lamanya? Oh enggak. Terus gimana? Pokoknya yes ngono kuwi. Yes ngono kuwi. Kowe gak gelem nek kon mikir mati ora gelem. Padahal ngerti nek arep mati. Mati itu semulai kan datang
tidak memberi berita dulu, tidak telepon dulu, tidak SMS dulu, kamu besok siap-siap ya, nggak ada. Maka kita harus siap-siap terus. Kalau orang itu banyak mengingati mati, maka dia nanti di akhirat akan dikumpulkan orang mati syahid. Bagaimana supaya kita ini selalu ingat mati? Setiap ketemu orang bicara mati, kita ini akan mati loh. Bapak kita juga sudah mati, mbah kita juga sudah mati, kita ini keturunan orang mati, akan mati juga. Jalan-jalan yang kita lewati itu adalah bekas-bekas orang yang sudah mati. Rumah yang kita tempati itu adalah bekas-bekas rumah yang orang sudah mati. Kita nggak punya, sebentar lagi akan mati juga. La ilaha illallah. Maka Sayyidina Umar itu punya cincin, kan? Cincinnya ditulisi. Cincin ditulisi. Tulisannya bagaimana? Kafa bil mauti wa'idha. Cukuplah mati sebagai peringatan. Ada yang punya cincin nggak? Nggak ada. Kalau ada yang punya cincin ditulisi. Kafa bil mauti wa'idha. Cukuplah kematian sebagai peringatan. Orang-orang dulu itu apa itu, cincinnya itu ditulisi untuk mengingatkan dia itu. Ada orang yang pemarah, suka marah ya, maka beli cincin ditulisi, la taghdab walakal jannah, jangan marah maka kamu masuk surga. Ditulisi. Orang-orang dulu tuh begitu. Bagaimana dia ini senantiasa ingat kepada Allah itu pokoknya dengan segala macam cara. Nah, oleh karena Allah Ta'ala, Sayyidina Umar ibn Abdul Aziz itu kalau malam itu kakinya itu dirantai sendiri. Untuk apa? Biar ingat nanti kalau maksiat akan dirantai di akhirat. Sehingga dia itu tahajud itu kakinya dirantai sambil nangis, menangisi dirinya. Umar, kalau kamu sampai maksiat, kamu akan dirantai begini di neraka bertahun-tahun, beribu-ribu tahun. Terus nangis ya. Orang dulu kayak begitu sebenarnya. Ada seorang ulama itu menasihati santrinya, jadikanlah rumah kamu lebih sepi daripada kuburan kamu, maka nanti kamu akan kerasan di kuburan. Nah, kalau rumah kamu lebih ramai dari kuburan kamu, maka nanti kamu di kuburan nggak kerasan dan nggak bisa keluar, nanti menderita kamu, katanya. Maka kita ramaikan kuburan kita ini dengan amal-amal soleh, insya Allah, kan? Jangan rumahnya ramai, kuburannya sepi. Kita harus bikin ramai kuburan kita ini. Kita bikin penjaga di kuburan kita. Siapa tiap malam baca surat Tabarakalladzi biyadil mulku, maka nanti ada malaikat penjaga di kuburan. Kalau ada masalah-masalah dia akan jaga. Kita baca tiap malam, insya Allah, kan? Siapa yang tiap malam baca tabarok, yang tadi malam baca tabarok sebelum tidur, itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, Masya Allah. Ini sudah ada penjaganya di kuburnya. Semoga cepat mati aja. Nah, gimana? Memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita siapkan diri kita untuk negeri akhirat itu.
Persiapannya pertama senantiasa bicara akhirat. Bicara ini penting mulai kan. Orang ini kalau sudah tidak pernah bicara, masih akhirnya lupa. Punya anak yang dicintai, ya, tahu-tahu mati, dia nangis. Tapi lama-lama tidak pernah dibicarakan, anaknya sudah mati, lama-lama lupa. Itulah manusia. Manusia itu kalau sudah tidak pernah membicarakan sesuatu, akhirnya lupa. Maka negeri akhirat itu tidak tampak kalau tidak pernah kita bicarakan, kita lupa. Semua orang Islam tahu bahwa yang menciptakan alam semesta ini adalah Allah, yang mengatur semuanya Allah. Tanda-tanda keagungan Allah, tanda-tanda kehebatan Allah ada di mana-mana. Tapi karena tidak pernah dibicarakan, lupa terus. Bahkan tidak ada benda di alam semesta ini kecuali semua itu tanda wujudnya Allah, tanda keagungan Allah, tanda kekuasaan Allah. Tapi karena nggak dibicarakan, lupa. Akhirnya jadi kayak kerbau. Kerbau itu masuk sawah, melihat tumbuh-tumbuhan yang hijau, maka langsung timbul nafsu untuk makan. Nggak mikir itu kerbau itu, ini sawah ini punya siapa, nggak mikir. Pokoknya yang penting makan aja. Makan kerekut, kerekut, kerekut. Setelah yang punya sawah datang, pukul kepalanya beleng. Nah, loh, gak oleh tadi baik. Jadi kalau sudah dipukul baru mikir, itu namanya kerbau. Lah manusia itu begitu, melihat dunia terus bangun dunia, ngatur dunia, sampai lupa dengan yang menciptakan dunia. Israel datang, dipukul kepalanya, bluk, ini tiba-tiba duduk enggak aku toh. Ternyata dunia ini bukan milik saya toh. Tapi sudah terlambat. Nah, supaya ingat ini gimana? Senantiasa bicara. Ini kunci pertama, senantiasa bicara. Ini dunia ini milik Allah loh. Nah, dunia milik Allah, jangan sampai dunia melupakan kita kepada Allah, tapi justru dunia mengingatkan kita kepada Allah. Istri kita ini hamba Allah, jangan sampai membuat kita lupa kepada Allah, tapi malah membuat kita ingat kepada Allah. Anak kita ini pemberian Allah, jangan sampai menjadikan kita lupa kepada Allah, justru menjadikan kita ingat kepada Allah. Kesehatan kita ini pemberian Allah, jangan sampai membuat kita lupa kepada Allah, tapi membuat kita ingat kepada Allah. Sakit kita ini juga dari Allah, jangan sampai membuat kita lupa kepada Allah, tapi membuat kita ingat kepada Allah. Apa saja di alam semesta ini mengingatkan kita kepada Allah. Nah, supaya ingat itu gimana? Dibicarakan. Ini dari Allah loh. Nah, seperti Nabi melihat air hujan, ini baru saja diciptakan oleh Allah. Nah, baru saja diciptakan oleh Allah. Maka dakwah ini penting semuanya kan.